Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita bisa hadir di majelis ini. Kita sudah laksanakan sholat maghrib berjamaah, satu karunia besar di saat matahari tenggelam. Kita bersama-sama rukuk sujud di hadapan Allah, pencipta matahari dan pencipta jagat raya, serta pencipta kita sekalian. Satu hal yang besar bisa kita lakukan atas pertolongannya. Mudah-mudahan amal kebaikan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan tajuan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita akan lanjutkan kajian Quran. Itu ada Quran tidak dibagikan? Atau memang enggak boleh? Biar terbiasa buka Quran, Pak. Itu wahyu jauh-jauh diturunkan, panjenengan enggak familiar dengan Quran, bahaya. Kita sampai pada surat An-Nisa, surat yang keempat. Di ayat 172, saya ulang dulu, ya. Karena kemarin tidak tuntas saya membahasnya itu. Baru lanjut 73, 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifa al-masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatul muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban aliman wala yajiduna lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Shadaqallahul azim. La yastankifa ay yatakabbara wa ya'nafa. Jadi
tidak sekali-kali enggan, ora ono rasa abote blas gitu ya. Tidak ada sedikit pun yang memberatkan bagi siapa? Al-Masih, yakni Al-Masih bin Maryam. Ya. Al-Masih itu blas, gak punya keberatan sedikit pun tentang apa? Ya. Di sini diterangkan dulu Al-Masih itu alladzi za'amtum annahu ilahun. Yang Al-Masih itu kamu sangkakan bahwasanya dia itu Tuhan, ya. Dia itu tidak sedikit pun merasa berat, enggan, ya. Untuk apa? Ayyakuna abdan lillah. Untuk dia Al-Masih itu menjadi hamba bagi Allah. Sementara kan sebelumnya disampaikan bahwasanya Al-Masih Ibnu Maryam itu disangkakan sebagai Tuhan. Gitu loh. Padahal Al-Masih sendiri itu tidak enggan, tidak ada keberatan sedikit pun bagi dia itu untuk menjadikan dirinya itu sebagai hamba Allah. Gitu loh. Ini nanti rada abot bahasane nggih, tolong nanti panjenengan rada konsentrasi. Supaya panjenengan nanti ya maaf punya rasa ngeh katakanlah gitu dengan keimanan kita kepada Allah. Maksud saya gini ya Pak Ibu, ini kan tadi dijelaskan la yastangkifa ayyatakabbara wa ya'nab. Tidak ada kesengganan, artinya enggak menyombongkan diri. Ya, ayyatakabbara, tidak menyombongkan diri. Itu Al-Masih. Jadi Al-Masih yang tadi dikatakan tidak menyombongkan diri itu, dia bersikap kepada Allah itu ayyakuna abdan lillah. Dia memposisikan diri itu menjadi hamba. Ini yang saya minta tadi konsentrasi. Kita harus bisa melihat jauh. Bayangkan, nun sewu. Orang itu kalau sudah ketempelan harta, ketempelan ilmu, ketempelan kedudukan, yang muncul sedikit demi sedikit terus bertambah sesuai dengan peningkatan harta, ilmu, dan kedudukan tadi itu. Meningkatnya apa? Kesombongan. Kesombongan. Karena ini saya minta panjenengan konsentrasi, jangan sampai nanti lengah. Ya. Jadi orang kalau sudah ketempelan tiga ini ya Pak Ibu, hendaknya berhati-hati karena akan muncul yang keempat, yakni kesombongan. Cara melihatnya begini, dan ini Allah yang menyampaikan, apa yang lebih tinggi dari kedudukan selain Nabi ataupun Rasul? Tidak ada. Tapi toh setinggi itu kedudukannya, dipilihnya dia sebagai seorang Nabi ataupun Rasul. Tapi Allah menyebutnya, dia hanyalah seorang hamba. Lek wis disebut seorang hamba Pak, iku ngono artine ora duwe apa-apa. Gitu loh. Jadi gini maksudnya, kalau nanti dalam kehidupan bermasyarakat ya, muncul suatu hal yang alah sopo sih kau, nah ini hati-hati, sopo sih sampean. Ingat bahwa kita ini seorang hamba. Tidak layak kemudian meremehkan hamba-hamba yang lain. Dong atasnya hamba loh. Di hadapan Allah kok mau begitu.
Maka hati-hati. Dan Allah memberi rumus yang begitu hebat. Kalau kula panjenengan ingin selamat dari hal yang semacam ini. Nanti panjenengan buka di surat, dimatiin dulu aja HP-nya. Di Al-Furqan, Pak, 63. 63, 64. Dua ini aja, meskipun masih ada lanjutannya, tapi dua hal besar ini tolong kita sikapi dengan baik nih. Wa ibadur rahman. Ibad, Allah menyebutnya ibad, hamba. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu. Jadi kalau kita nanti mau posisikan diri sebagai hamba, iki lo ciri ini, ngono maksudnya gitu. Karena nanti di sisi yang lain ada ciri-ciri yang menunjukkan ya tingkah polanya iblis, syaitan, takabur, enggan untuk ibadah. Itu ciri-ciri iblis. Jangan ke sana. Kalau ingin menjadi seorang hamba, ya, maka kata Allah wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Yakni orang-orang yang berjalan di atas bumi ini. Maksudnya ya berkehidupan gitu loh Pak, berkehidupan di bumi ini, bermasyarakat ya, gitu. Jadi hidup sebagaimana nanti panjenengan pulang dan sebagainya, kumpul dengan keluarga, dengan tetangga dan sebagainya itu, ini salah satu cirinya. Kalau hidup di dalam masyarakat itu haunan. Apa itu haunan? Ora sombong. Ora sombong. Wa idza khatabu jahiluna. Dan kalau orang-orang jahil, orang-orang, saya kalau mau bilang bodoh kira penak gitu. Maksudnya soalnya bodoh antara terjemahan jahil dengan pengertian aslinya itu beda. Bodoh orang Indonesia kan bodoh itu kayak piye kan gitu. Padahal bodoh di sini dimaksudkan adalah tidak menerapkan agama gitu loh. Tidak menerapkan agama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh, mulai angel, Pak. Dan kalau orang-orang jahil ya, itu berusaha goda, berusaha mungkin merendahkan, mungkin ngejek dan sebagainya. Sampai nang ati ki rodok kadang piye? Gatel kan ya. Wis pokok ora penak tadi hati. Ngono kula panjenengan biasanya ya napa? Bales omongan apik napa sego sak pinjuk? Iya kan? Dienggepe padha-padha ngono ya. Lho kan repot. Padahal Allah katakan qalu salama. Qalu salama. Ini loh Pak, sampai sini aja kula panjenengan mulai angel, ya kan? Sudah mulai sulit. Lah, Allah juga minta kula panjenengan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hei orang-orang yang beriman, takwalah ke Allah dan berkatalah perkataan sing bener. Bener menurut agama. Yang baik-baik saja gitu loh. Kenapa? Dari sinilah kula panjenengan nanti akan menjadi baik. Orang itu akan menjadi baik kalau diawali dari pembicaraannya baik, Pak. Nuwun sewu. Makanya orang tuh kalau nuwun sewu omongannya nyelekit, nanti sifatnya jadi enggak penak. Jadi salah. Kenapa? Kata Allah, berkatalah yang baik, yuslih lakum a'malakum, nanti Allah akan membuat baik amal-amal kamu. Tingkah polamu akan jadi baik gitu loh.
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dari perkataan, Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi seorang hamba berat kan? Malah nyabot. Dan Allah tahu lek kula panjenengan ki angel. Angel dalam arti sering ya karena mungkin masih belajar noto hati, ya kan? Melihat orang lebih rendah dari kita gitu aja sudah mulai bumbung dodone, alah kan ki sapa. Gitu. Melihat orang yang mungkin ya pokoknya dia lihat orang yang ada di bawahnya ini lupa bahwa dia seorang hamba gitu loh. Padahal tadi ciri pertama seorang hamba itu dia berjalan di atas bumi dengan menundukkan kepala, itu artinya tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri. Siapapun dia tetap hamba gitu loh, Pak. Dan yang ciri kedua ini sebagai solusi lek kula panjenengan dalam kehidupan tadi itu ya liane kesandung-sandung aja gitu loh. Karena Allah tahu. Tahu, Pak. Wih, ini posisi tinggi loh, Pak. Nuwun sewu ya. Jadi bersyukur ngaji malam hari ini. Orang kan kadang menyangkakan bahwa wali itu posisi paling tinggi. Salah, Pak. Posisi paling tinggi itu hamba. Kalau wali sebagai posisi yang baik di antara kita, Allah sudah milih tadi Nabi Isa itu sebagai wali, gelem dai sebagai wali. Tapi nyatanya enggak. Allah letakkan sebagai seorang hamba. Karena orang yang mengakui dirinya sebagai hamba itu posisi paling tinggi di hadapan Allah. Jangan dikira, oh hamba, jangan. Justru paling tinggi posisinya. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya hanya seorang hamba. Ini niki jenengan betul saat mau sholat, Pak. Masya Allah. Ya Allah, hambamu akan menghadap. Ya Allah, aku hanyalah seorang hamba. Engkau perintahkan ruku, aku ruku. Ya Allah, engkau perintahkan sujud, aku sujud. Tidak ada apa-apa bagiku, ya Allah. Aku hanya hamba. Bayangkan kalau itu jenengan bawa. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Ini kula panjenengan harus bisa. Hamba yang siang tadi itu memposisikan seorang hamba, betul-betul hamba. Kadang keplejuk merasa munggah maneh gitu ya. Maka malam hari solusi. Ya Allah, saya tadi merasa lebih baik dari si ini, saya merasa lebih ini dari itu, ya Allah. Menggunakan malam harinya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Artinya apa? Dia menggunakan malam hari untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang terjadi berupa maksiat dosa di siang hari tadi itu. Padahal dia seorang hamba kok ya wani-wani ini berbuat maksiat kepada Khalik. Lu kan gitu, Pak. Lu kan gitu. Wong atase mung duwe ilmu sithik kok ya ngrendahke liyane misalkan gitu. Wong ilmu itu kok Allah. Apa yang dibanggakan? Apa yang kita banggakan? Kan boleh jadi kita ngerti itu hanya karena lebih dulu belajar, lebih dulu menerima. Kan gitu aja sebenarnya. Sakjane ki padha wae itu. Padha wae. Dua ini sing kula panjenengan harus cepengin dulu. Bapak kalau muncul di hati ini sesuatu yang ya enggak pas dalam arti menjauhi syariah. Misalkan ngeten ya. Depan masjid ini kan teras. Kok kotor misalkan gitu. Kotor. Ketua takmir lewat. Dia punya perasaan, itu kan masuk aku ketua takmir kongkon nyapu. Nah, ini tidak boleh. Tak ke contoh ketua takmir aja, cek penak gitu. Masuk aku ketua takmir kon nyapu. Loh, meskipun sampean ketua takmir ya tetap hamba gitu loh.
Tetap hamba. Kenapa engkau sombongkan hanya kedudukan ketua takmir? Bensin kalau panjenengan harus pirsa. Dan ini yang dipegangi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau di rumah ya kora-kora, ya jahit pakaiannya sendiri kalau ada yang rusak. Kenapa? Ya karena dia merasa meskipun dia seorang nabi tetap sebagai hamba. Nah gitu loh. Padahal Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk termulia, Bapak Ibu. Lu ngono dadi bojo ora gelem kora-kora, ora gelem mbah-mbah misalnya gitu. Padahal sempat, padahal bisa melakukannya. Ya kecuali kalau memang pas tidak bisa dan sebagainya. Maka pengertian la tahqiruna minal ma'rufi syai'an, jangan kalian remehkan perbuatan baik sekecil apapun, itu larinya ke sana. Karena kita seorang hamba, ayo berebut dalam hal kebaikan. Saya kembali kepada Nabi Isa tadi itu. Nabi Isa yang disangkakan sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani itu, dia sendiri Isa itu tidak enggan untuk menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Lah apalagi kula panjenengan, nabi ya dudu, rasul ya dudu. Napa malih? Hidup nggih pas-pasan kados ngeten iki, membanggakan apa kita? Nah, maka kalau muncul hal yang kilo sopo aku, misalkan gitu ya. Ya, siap-siaplah malam hari bangun, laporkan ke Allah, ya Allah, saya tadi begini-begini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan selamatnya. Karena apa? Kalau ini nanti dinilai sombong oleh Allah, hukumannya jadi berat, Bapak Ibu. Jadi berat. Karena itu posisikan diri kita betul-betul hanya seorang hamba, sehingga apapun yang mungkin ada pada diri kita tidak akan membawa kita pada tingkatan takabur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi betul itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Ayyakuna abdalillah, bahwasanya Isa itu tiada enggan untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, dan juga tidak enggan menjadi hamba Allah pula para malaikat yang didekatkan, yang mulia-mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, indallah, di sisi Allah. La yastangkifuna, mereka tidak enggan ya, untuk menjadi hamba. Ayakunu abidan, dan mereka menjadi hamba-hamba para malaikat itu. Di sini dimunculkan malaikat itu sebagaimana keterangan di tafsir ini, Bapak Ibu. Wa hadza min ahsanil istitrad, dan ini adalah sebaik-baik satu kesimpulan dari suatu bahasan yang panjang. Jadi tentang hal-hal di mana Isa diangkat menjadi Tuhan, ada yang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada yang Ibu dan sebagainya, tiga menjadi satu dan sebagainya, ya kan? Nah, hal-hal semacam itu dalam bahasan yang panjang. Maka kemudian ada pula yang mempertuhankan malaikat. Ada yang menganggap malaikat itu sebagai anak-anak putri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak perempuan. Oh iya, yang menganggap malaikat itu anak-anak perempuan Allah adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang menganggap bahwa malaikat itu adalah Tuhan-Tuhan orang-orang Sobiet. Mereka menganggap para malaikat itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, orang-orang Nasrani menganggap Isa sebagai Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang
berilmu, ini di kalangan Yahudi, dan para pendeta-pendeta mereka, Nasrani itu, arbabam min dunillah, sebagai pesaing-pesaing selain Allah. Jadi dipertuhankan. Ayat ini persis dibacakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Adi bin Abi Hatim masuk Islam. Jadi Adi Hatim begitu dibacakan ayat ini protes. Enggak ya Rasul, orang-orang Nasrani itu tidak mempertuhankan pendeta-pendetanya. Karena dia dari Nasrani ya, merasa seperti itu. Tapi waktu masuk Islam dibacakan ini oleh Nabi. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka mempertuhankan para pendeta-pendetanya itu dalam arti mengikuti fatwa-fatwa yang dibuat-buat oleh mereka. Sampai kitab sendiri kan dirubah-rubah. Fawailul ladzina yaktubunal kitab. Celakalah orang-orang yang menulis untuk merubah kitab-kitab itu. Wa qala hadza min indillah, dan mengatakan ini dari Allah. Jadi setelah dirubah ditulis kilo dari. Kok iki dialogi gitu loh. Maka dia telah mempertuhankan wong sing nulis mang gitu loh maksudnya itu. Sehingga panjenengan kan melalui Quran bisa lihat, bisa tahu bahwa kitab mereka banyak tambahan. Karena itu kita tidak boleh membuang semuanya, menolak semuanya, tapi juga tidak boleh menerima semuanya. Karena sebagiannya memang ada asli wahyu, sebagiannya ada yang memang tambahan tulisan pendeta mereka, gitu loh. Itu sikap kita terhadap Injil misalkan. Nah, Quran mengatakan semuanya itu seperti itu. Dan ini yang kita harus tahu gitu loh. Dan resikonya apa? Nah, nanti di sini akan disampaikan. Wa may yastankif an ibadati, dan barang siapa yang enggan untuk beribadah kepada Allah, wa yastakbir, dan mereka menyombongkan diri, fasayahsuruhum ilaihi jami'an, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. Nah, ini artinya gini ya Pak Ibu, Allah akan mengumpulkan mereka semuanya, ya termasuk nanti kita juga akan sama dikumpulkan, gitu loh. Cuma nanti akan bergolong-golong, nun sewu. Ada golongan Yahudi sak deret, golongan Nasrani sak deret, golongan orang-orang Islam juga sak deret. Di Islam sendiri nanti akan terpecah belah. Terpecah-pecah. Ada orang-orang segolongan yang terima imannya, ada yang kemudian ditolak imannya. Kan gitu. Ada banyak golongan juga. Rasul aja sampai menjadikan berapa golongan? 73. Kan banyak. Bergolong-golong. Sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina milah. Akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluhum binar illa millatan wahidatan. Semua masuk neraka kecuali mung sak golongan wae iki lho. Apa ya Kak? Ngeri juga gitu. Wallahu alam nanti bagaimana kejadiannya, yang jelas Nabi sampaikan seperti itu. Terpecah 73 mung siji sing selamat lho. Lah goleki sing siji ki lho. Kan gitu ya. Ya kita semua berusaha, kita berharap betul. Tanpa petunjuk Allah mustahil. Mustahil. Karenanya lah kita diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikala kita qiyamul lail, dikala kita sholat tahajud, dengan satu doa iftitah yang begitu indah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yahtalifun
Ihdini limaktulifa fihi minal haq bi'idni. Tunjukkan kami ya Allah dari semua perselisihan-perselisihan ini berdasarkan izin-Mu. Ihdini limaktulifa fihi minal haq bi'idni. Innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Sungguh hanya Engkau yang mampu menunjukkan kepada kami ini jalan kepada yang benar. Hanya Allah yang bisa. Dulu ini kunjenengan suwun kan di saat malam kan penak toh. Dan itu salah satu doa tahajud memang. Iftitahnya tahajud. Kan ada itu tadi, ini apalagi kalau sudah akhir zaman, perpecahan semakin banyak. Bingung Pak, saya nggak tahu belajar agama. Iki sing bener sing ndi gitu. Kadang kan gitu. Ya semuanya memang keterbatasan dari ilmu sama. Sehingga sing ini loh, aku gak tahu belajar iki lorong ini. Ya, makanya hati-hati. Dalam arti hati-hati itu ya kita perlu banyak atau luas wawasan. Luas wawasan. Contoh nih. Contoh saja. Tolong nanti ini jangan jadi polemik ya. Tak sampai ini jenengan malah saling ngolok, repot lah. Kadang gitu kan. Contoh saya ambilkan misalkan tentang isbal. Tentang isbal saya ambil contoh. Semula kan di Indonesia itu tidak ada masalah kan tentang isbal itu. Ya kan? Tahu-tahu kan muncul beberapa dekade berikutnya tentang isbal. Isbal itu celana atau pakaian yang menutupi mata kaki. Engko jenengan cek ora ngerti. Kan gitu, ya kan? Akhirnya datang satu pemahaman bahwa kain di bawah mata kaki itu neraka, kan gitu. Akhirnya kalau sing wani, celana pada dipotong. Iku gak salah, gitu loh Pak, maksud saya. Iku gak salah, monggo. Cuma perlu tahu bahwa itu satu pemahaman. Ono 3 pemahaman sing panjenengan juga kudu pirsa, ngoten lho. Maksud saya itu. Satu yang mengikuti sebagaimana saya Utsaimin. Kudu cingkrang, lek gak cingkrang haram. Yes. Itu manhaj jadinya. 2 yang ikut Imam Syafi'i, makruh. Lu kan gitu. 3 yang mengikut Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Mekah. Yakni tidak mengapa, tidak ada masalah dengan semuanya itu, yang penting tidak sombong. Selesai. Loh. Jadi sekarang gini loh, sampean kok cingkrang? Oh iya, saya ngingut paham ini loh. Selesai kan gitu. Sampean kok dompakne nutup? Oh, saya ngikut pahamnya Ahmad bin Hambal. Selesai. Bukan penak toh gitu. Itu loh. Jadi cuma jangan kemudian langsung menjustis sesuatu yang bersifat apalagi khilafiyah dan sebagainya. Boleh jadi memang kita belum tahu tentang hukumnya, gitu loh Pak. Ya, supaya pada penakin nantinya, gitu, penakin. Nah itu yang contoh gitu, buat kita sekalian. Jadi bahwasanya hal-hal yang baru dengan bertambahnya keilmuan itu bisa mengusik hati seseorang untuk bisa menjadi sombong. Hati-hati, bisa menjadi sombong. Nah, maka jangan sampai itu muncul. Nah, 2 masalah tadi, dua solusi yang Allah berikan tadi itu yang harus kula panjenengan pegang. Jalanlah di atas bumi, hiduplah di masyarakat itu dengan rendah hati. Tundukkan kepala, itu kan gitu. Kenapa? Hanyalah seorang hamba. Nah, gitu. Yang kedua, di kala malam hari, ayo bangun. Nyuwun sepura dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lek ana salah ya awake njaluk sepura. Lu kan penak to, Pak. Penak banget kalau gitu. Maka kalau ada orang kemudian ngelawan, tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas-jelas akan nanti dikumpulkan oleh Allah semuanya. Nah, saat berkumpul ini berbagai macam keadaan.
nuwun sewu. Ada yang jungkir, kepala di bawah. Ada yang sering saya sampaikan itu, buta. Dibangkitkan dalam keadaan buta, dikumpulkan bersama orang-orang buta kabeh, lho kan repot. Katanya njaluk petunjuk, aku podo, aku yo gak ketok iki, repot. Iya kan? Kadek iku di akhirat. Lek dibangkitkan pas nggih pucung kene, oh iki takwa roh aku iki pagering ngene roh, geraya-geraya tembus lek nang tempat imaman di sop roh. Lagi akhirat semuanya baru, bangkit roh-roh buta. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi orang yang tidak mau menerima kebenaran dari Allah itu jelas-jelas Allah janjikan nanti dibangkitkan dalam keadaan buta, dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta bersama orang yang buta. Kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Ya salahmu dewe, biyen tak tekani ayat, tak jak ngaji, tak tenune Quran, sampean ora gelem nerima. Fanasitaha. Engkau lalaikan saja. Itulah kenapa tadi Quran saya minta diambil supaya jenengan dekat dengan Quran. Jenengan nanti waos Al-Furqan ayat 30, Pak. Tolong malam niku jenengan waos. Surat 25 ayat 30. Qala Rasul, berkatalah Rasul, Rabbi inna ummati ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul ngeluh, Pak, bahwa umatnya ini menjadikan Quran ini sesuatu yang enggak penting gitu loh. Yang enggak penting. Kayak pentingan HP apa pentingan Quran? Jenengan niku saumpama nggih ana adzan Allahu Akbar, ambek bunyi wong titik cengkling gitu abot endi? Waduh, kok jangan-jangan wis golek HP ini, kak salah ngomong gak ketemu, tiba-tiba HP ini gak sore Quran. Karepe kan cek maca Quran dhisik kan gitu. Cengkling puing. Ada suara cengkling gitu sudah termotivasi dirinya ini untuk wis pokoknya kudu ambil HP wis. Makanya saya sarankan pernah, lek iso cobalah 1-2 hari kak nyekel HP belas wis nyoba. Engko lak puwe enak, Pak. Jenengan nak balik kayak zaman biyen, puwe enak ora ono sing ganggu, ora apa. Wayahe turu ya turu. Lho iya. Tanpa terasa kalau panjenengan ono HP kan malah kayak disetir. Kan gitu. Tangi lek gak ono HP dhisik gak penak. Ya kan, kok jangan-jangan ono WA, jangan-jangan ono ini, kan ngono jadinya, ya kan? Mbok yongkok lah, jam-jam 10 baru dibuka. Sholat subuh wis, maca Quran wis, semua duha wis. Nah baru anak waktu sebentar buka cerewet, kok isinya lah 1000 lebih. Lah lek ngono kan jenengan blenger, sapa te maca 1000? Ya kan? Dilap kok. Sret hilang kabeh. Beres wis, urip enak. Lu kan gitu lah, apa enggak ya? Tanpa terasa waktu kita habis. Ingat, suatu saat kita akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, dikumpulkan. Nah, saat berkumpul itu lo kulo jenengan kumpul kali sinten. Nah, ini yang penting. Ya kan? Kumpul dengan siapa? Nah, maka loh, dari saya ini belum. Ya. Saya cepatkan dikit ini. Fa'ammal ladzina wa 'amilus shalihat fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang-orang yang beriman
dan beramal soleh, fayuwaffihim ujurahum, maka kami sempurnakan ganjaran baginya. Sawaban a'maluhum, jadi sebagai balasan dari amal-amal mereka itu. Wa yaziduhum min fadli, yaitu ada tambahan secara khusus sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian bahagia menjadi kunci kula panjenengan. Lho apa sih? Kok sholat jamaah bareng nang masjid, ono omahe padha wae, kan gitu. Nang masjid 4 rakaat duhur. Nang omah ya 4 rakaat, lho kan padha wae. Ini dasarnya. Allah akan membalas kebaikan sing kula panjenengan lakukan itu, dan ada tambahan secara khusus. Secara khusus untuk panjenengan. Yang mau menjadikan amal-amal kebaikan tadi itu sesuatu yang memang dia khususkan. Apalagi kalau sudah menyangkut hal yang sunnah, Pak. Cuma sholat malam tuh lek sojo dilebokne sunnah sing ecek-ecek. Ya sunnah sing tenanan gitu loh. Usahakan sunnah sing diusahakan betul. Soalnya saya katakan gini, untuk menyatakan menjadi wajib kan tidak mungkin gitu loh. Cuma meskipun itu enggak wajib, tetap diusahakan dengan benar gitu. Diusahakan betul, Pak. Rugi lek jenengan sampai enggak Allahu Akbar sebelum subuh, itu rugi, Pak. Rugi. Di samping tadi kan cirinya hamba Allah itu kan itu. Oh ngaku hamba Allah minta tangi, kok ora tangi kan men toh. Ya kan? Wa minal laili fatahajjat bih. Allah minta nang hambane iki tangi yo. Lah kok malah ora tangi. Apa ya pantes ngono ki dadi hamba. Pantesnya kan disebut wong sombong dadine. Sombong temen to kaya ora butuh nang pangeran. Lho kan gitu. Merasa wis cukup, awak sehat, dipangan yo ono, kurang piye? Hati-hati ya. Hati-hati, jangan dianggap karena Allah wis kusuna lho. Allah yang kok ngambil sing ada di kita gampang, Pak. Baru apa yang retek-retek tangi maneh, ya Allah, kula salah lho baru. Sebelum gitu ayo dandani awake dhewe gitu lho. Ayo dandani. Dan Allah menghargai betul. Akan Allah tambah dengan karunia-Nya. Yang kalau nanti panjenengan pikirkan, tidak bisa seberapa besar, seberapa bagusnya. Lek jenengan bayang nih gak iso karunia-Nya Allah itu. Gak iso. Dan itu Allah berikan kepada hamba yang nurut. Gitu loh, Pak. Hamba yang nurut dan berusaha menjadi hamba. Ya abot memang gitu loh. Memang abot. Tapi kalau kita nggak mau nurut, Pak, lihatlah bagaimana terakhir dari ayat ini. Wa amal ladzina stangkafu wastagbaru, dan adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, fayu'adzibuhum adzaban alimah, Allah akan mengajab mereka itu dengan siksa yang sangat pedih, mukliman, sangat menyakitkan. Huwa adzabun nar, itu adalah siksa neraka. Na'udzubillah. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, tidak ada lagi pelindung bagi mereka, tidak ada lagi penolong bagi mereka. Karena yang bisa menjadi pelindung dan penolong itu hanya
Allah, gitu. Hanya Allah. Tapi dia sendiri tidak mau menyembah Allah. Dia sendiri menjauh dari Allah. Dalam kehidupan ini loh. Nah, saat nanti dikumpulkan itu terus bagaimana? Kalau dia sendiri tidak met dengan Allah tuh loh. Disuruh bangun malam gak mau, disuruh sholat enggan, disuruh ibadah dia tak kabur. Padahal atasnya seorang hamba gitu loh. Maka cobalah kita berpikir lebih jauh Bapak Ibu saudara bahagia. Suatu saat nanti ada golongan-golongan ya, yang berdesak-desakan untuk masuk neraka. Sebentar nih. Hadza fauzun. Ini adalah satu golongan besar. Muktahimum ma'akum, yang akan berdesak-desakan masuk neraka bersama kamu. Itu akan terjadi ya Pak Ibu. Ngeri Pak kalau kita ngeliat seperti itu. Jadi masuk neraka secara berdesak-desakan. Siapa? Antara pemimpin dengan yang ngikuti. Gitu loh Pak. Karena nanti hati-hati. La marhaban minhum. La marhaban bihim. Tidak ada ucapan selamat buat mereka. Pemimpinnya muni ngono. Kenapa? Innahum salun nar. Karena mereka ini akan masuk neraka. Sing melok protes kolu. Mereka mengatakan bal, bukan. Antumlah, kamu yang tidak mendapatkan ucapan selamat. Antumlah marhaban bikum. Kamu yang tidak dapat ucapan selamat. Kenapa? Antum qaddamtumuhu lana. Kamu yang membawa kami semua ini tersesat. Piye lek ngono itu. Kata hati-hati. Mengikuti pemimpin, mengikuti orang yang dianggap bisa diikuti, itu pun juga harus hati-hati. Ngajak kemana mereka? Ngajak kemana dia? Lo kan gitu. Yang penting pertama yang harus kula panjenengan selamatkan adalah akidah, ketauhidan. Itu dulu yang harus betul-betul dikonsentrasikan. Selamatkan akidahnya dulu. Lek akidah ini sudah selamat, nanti fikih-fikih berikutnya tentang amal-amal itu hal yang lebih mudah Bapak Ibu. Kalau akidahnya sudah selamat, maka amal berikutnya akan diterima bila sesuai dengan Rasul Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Lu kan gitu, sehingga sesuai dibuat, nggak diterima, kan gitu toh. Sing sesuai diterima, kenapa? Akidahnya wis bener. Tinggal amal itu kok gak nyuntuh ya. Rodun, tolak kabeh kan gitu. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rodun. Amal-amal yang tidak sesuai dengan kami, Allah, Rasul Muhammad SAW, maka rodun akan tertolak. Loh kan gitu, ditolak. Tapi yang diterima yang sesuai dengan Rasul tadi itu berdiri di atas ketauhidan yang lurus. Gitu loh. Itu yang harus dipegangi. Lah ya napa dengan dosa? Nah, Rabbik birwaham wa anta khairur rahimin. Rabbik birwarham. Wahai Allah, ampuni aku, kasihi aku. Wa anta khairur rahimin. Engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Lu penak kan Pak? Lu gitu caranya. Nah, maka dua yang tadi tolong diingat betul, bahwa kita hanyalah seorang hamba, maka berlakulah dalam kehidupan masyarakat kita ini sebagai hamba Allah. Bukan apa-apanya, hanyalah hamba. Kalaupun kita diserai amanah sebagai ini, diamanai harta, diamanai ilmu, diamanai yang lain-lain, maka ketahuilah posisi kita bukan berarti lebih tinggi dari yang lain. Tidak, justru kita diminta untuk dengan amanah itu semakin baik posisi kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammadin, begitu juga dengan para sahabat Nabi SAW.
Lihatlah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lain. Meskipun mereka berkedudukan tinggi, Umar radhiyallahu an Bapak Ibu, sampai nengguluk beras dewe, lu coba. Menengguluk gandum sendiri untuk diantarkan ke orang miskin yang dianggapnya dirinya lengah. Padahal seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia merasa sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Itulah yang harus kita ketahui ya Pak Ibu sekalian bahagia. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kekuatan, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mau menambah keilmuannya, dan bertambahnya ilmu menambah kita menjadi orang-orang yang lebih khusyuk, menjadikan kita orang-orang yang lebih merendah lagi, lebih percaya diri dalam arti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang punya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.